pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan penyerahan mahasiswa. Yang keempat, penyampaian teknis. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dan penyerahan mahasiswa oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Soekarno, Magister Sains, kami persilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Mitra FKIP Untidar, Bapak Ibu Guru Pembimbing atau Guru Pendamping PLP FKIP Untidar tahun 2022. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dosen pembimbing lapangan PLP FKIP Untidar tahun 2022. Yang saya cintai, saya hormati para mahasiswa peserta tahun 2022 serta Bapak Ibu Panitia Pelaksana yang juga saya hormati. Pertama-tama dan utama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT. Semata-mata karena ridhonya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi dan penyerahan secara resmi
mahasiswa praktikan PLP FKIP Untidar tahun 2022. Selanjutnya, atas nama FKIP Untidar, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pembimbing yang telah untuk yang kesekian kalinya berkenan menerima dan pada saatnya nanti membimbing mengarahkan para mahasiswa peserta PLP tahun 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini FKIP menerjunkan sejumlah 551 mahasiswa baik dalam PLP maupun magang dari 5 prodi, yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan biologi, dan pendidikan matematika di 53 sekolah atau madrasah mitra. Jadi satu sekolah atau madrasah rata-rata berjumlah 10 mahasiswa. Untuk itu, resmi saya serahkan ke 151 sekali lagi, untuk itu secara resmi saya serahkan ke 551 mahasiswa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing dengan permohonan berkenan kiranya Bapak Ibu membimbing, mengarahkan, mendampingi semua mahasiswa tersebut dengan harapan semoga yang melaksanakan praktik pada kesempatan ini, para mahasiswa semua dapat melaksanakannya secara lancar, sukses, manfaat, dan barokah sesuai dengan target yang kita idamkan. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Koordinator PLP 22, Bapak Dr. Ahmad Mulisin, dan untuk itu sebelumnya saya memohon maaf atas nama FKIP. Yang pertama, selalu merepotkan Bapak Ibu semuanya, moga-moga ada manfaatnya. Dan yang kedua, apabila nanti pada saat membimbing mahasiswa ada perilaku, tingkah, tutur kata, dan sebagainya yang menjadikan Bapak Ibu kurang berkenan, atas nama FKIP saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi harapannya semoga semuanya lancar, sukses, bermanfaat, dan barokah. Khusus mengenai kerjasama antara FKIP dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, moga-moga bisa lebih diperluas, dikembangkan. Bagi Bapak Ibu yang sekolahnya atau madrasahnya belum membuat MOU dengan FKIP Untidar, dengan senang hati kami akan memfasilitasi penandatanganan atau kesepakatan MOU tersebut di waktu yang tidak lama, terutama melalui dosen pembimbing yang nanti bertugas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya kira demikian apa yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang menjadikan kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian teknis pengenalan lapangan persekolahan dan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM oleh Bapak Dr. Ahmad Mulisin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Profesor Dr. Soekarno selaku Dekan FKIP Untidar, Bapak Ibu Kepala Sekolah Mitra PLP dan Magang MBKM tahun 2022 FKIP Untidar, Bapak Ibu dosen pendamping dan Bapak Ibu guru pamong, serta teman-teman mahasiswa yang menjadi mahasiswa praktikan PLP dan magang
MPKM tahun 2022 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah tadi sudah diserahkan, sudah disampaikan oleh Prof. Karno berkaitan dengan program pada tahun ini ada 2 program PLP dan magang MPKM, di mana magang MPKM ini mahasiswa akan melaksanakan praktek selama 6 bulan, artinya selama 1 semester atau setara 20 SKS. Terkait dengan magang MPKM, sudah 2 hari ini kami sudah berkomunikasi, bersosialisasi kepada Bapak Ibu guru pendamping, Bapak Ibu kepala sekolah, dan pihak-pihak yang terkait. Nah, untuk pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan terkait dengan panduan teknis pelaksanaan PLP tahun 2022. Berikut adalah panduan program pengenalan lapangan persekolahan yang dulunya memang PPL, tetapi sejak adanya PPG melalui Permen Ristek dirubah menjadi pengenalan lapangan persekolahan untuk mahasiswa pada program pendidikan. Karena PPL ada di PPG. Nah, Bapak Ibu, untuk panduan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan panduan yang kami minta bantu kepada Bapak Ibu DPL untuk menyerahkan ke sekolah masing-masing, dan juga untuk sekolah-sekolah yang beberapa, ada 30 sekolah yang sudah kami kirim melalui pos kemarin. Harapannya hari ini sudah sampai ke sekolah Bapak Ibu terkait dengan panduan pengenalan lapangan persekolahan ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan panduan ini, tidak semuanya, tetapi hanya beberapa hal yang memang penting untuk kita semua memahami terkait apa yang perlu untuk dilakukan teman-teman praktek di sekolah. Ya, yang pertama terkait dengan pengamatan kultur sekolah. Yang kedua terkait dengan teman-teman mahasiswa belajar memahami terkait dengan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Sehingga teman-teman nantinya akan mengetahui fungsi dari kepala sekolah seperti apa, tupoksi waka, kurikulum seperti apa. Ini teman-teman juga belajar terkait dengan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa juga akan belajar terkait dengan peraturan dan tata tertib sekolah, di mana setiap sekolah tentu mempunyai aturan tata tertib yang berbeda-beda. Nah, ini harapannya teman-teman mahasiswa juga belajar terkait dengan tata tertib. Belajar yang selanjutnya belajar terkait dengan kegiatan-kegiatan seremonial formal seperti upacara, rapat, briefing. Nah, itu juga teman-teman mahasiswa belajar bagaimana jika nanti menjadi guru di sekolah bisa melaksanakan tugas-tugas seperti upacara dan segala macam yang berkaitan dengan kegiatan seremonial formal.
belajar kegiatan-kegiatan berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah juga teman-teman mahasiswa akan belajar terkait dengan praktek-praktek positif di sekolah, terus ikut juga dalam hal menelaah kurikulum, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, apalagi ada kurikulum merdeka begitu. Harapannya juga teman-teman mahasiswa bisa memahami terkait dengan kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah. Menelaah strategi pembelajaran, menelaah sistem evaluasi, membantu Bapak Ibu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Menelaah pemanfaatan teknologi informasi, dan juga latihan mengajar. Latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen. Ya. Harapannya dengan latihan mengajar ini teman-teman mahasiswa merasakan proses pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Ikut dalam hal melaksanakan tugas-tugas pendampingan kegiatan di sekolah. Dan juga teman-teman mahasiswa membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Agar harapannya teman-teman mahasiswa jika nantinya menjadi guru sudah paham apa administratif yang akan dilaksanakan oleh seorang guru. Nah, 14 hal ini yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa di bawah bimbingan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Koordinator Sekolah, Bapak Ibu Guru Pamong, dan Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi sebelum pelaksanaan ke sekolah, teman-teman mahasiswa telah melaksanakan 2 tahapan, yakni tahapan kegiatan pelatihan terkait dengan manajemen sekolah dan pelatihan terkait dengan best practice pada masing-masing mata pelajaran. Nah, pada best practice itu kami meminta Bapak Ibu guru yang berprestasi di tingkat nasional untuk memberikan pelatihan mahasiswa. Ini aku mau mati, perangkat mati. Aku ireng ke Untuk beban belajar PLP ini berupa sebanyak 4 SKS, Bapak Ibu. Rincian kegiatannya, berapa waktu teman-teman ada di sekolah, kurang lebih 35 hari teman-teman akan di sekolah dan akan mengikuti jam sesuai jam sekolah masing-masing, baik di sekolah menengah, di SMP maupun di sekolah SMA. Nah, sehingga rincian dari 185 menit kalau kami konversikan 4 SKS itu adalah pertama seminar manajemen sekolah dan best practice yang sudah dilaksanakan, pelaksanaan PLP di sekolah 170 menit, penyusunan dan pembimbingan 170 jam, penyusunan dan pembimbingan laporan ada 4 jam, pelaporan hasil dan ujian PLP 2 jam. Sehingga total 185 jam yang terkonversi menjadi 4 SKS, Bapak. Terkait dengan syarat mahasiswa mengikuti, dosen pembimbing mengikuti, guru pamong mengikuti, sekolah mitra sudah kami laksanakan dan
hari ini Bapak Ibu DPL, Bapak Ibu guru pamong, sekolah mitra, dan teman-teman mahasiswa tentu sudah memenuhi terkait dengan syarat-syarat tersebut. Nah, proses pembimbingan Bapak Ibu, setiap sekolah rata-rata akan mendapatkan 10, 11, 12 mahasiswa yang dari berbagai program studi. Proses pembimbingan dilakukan mulai dari awal sampai dengan akhir, gitu. Mulai dari pelaksanaan observasi sampai pada pelaporan. Nah, untuk sistem penilaian ada 3 komponen. Penilaian dari guru pamong itu 40%, laporan pelaksanaan PLP 20%, ujian lisan oleh dosen pembimbing PLP ada 40%. Nah, terkait dengan format penilaian sudah kami sediakan di panduan, dan Bapak Ibu tidak perlu membuat ketikan ulang. Nanti akan kami buat surat kepada Bapak Ibu guru pamong terkait dengan link untuk pengisian nilai kepada teman-teman dan komponen apa saja yang perlu untuk dinilai, sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk ketik ulang terkait dengan hal ini. Pada lampiran sudah di panduan sudah ada beberapa instrumen, beberapa format, beberapa lembar yang digunakan teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama PLP. Format ini tidak baku, tetapi boleh untuk ditambahkan jika nanti di dalam lembar pengamatan atau lembar observasi yang ada di dalam panduan itu tidak sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Contoh, pada kultur sekolah, kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Mungkin di beberapa sekolah sudah tidak 3S ya, tetapi ada yang 6S, ada yang mungkin istilahnya lain. Nah, ini bisa nantinya ditambahkan di dalam format ini, itu sudah saya beri keterangan juga jika memang aspeknya selain dari 1 sampai 9. Nah, yang paling utama adalah ada tanda tangan dari Bapak Ibu guru pamong di sini dan mahasiswa. Nah, artinya apa yang telah diobservasi, apa yang telah diamati oleh mahasiswa itu sudah terkonfirmasi oleh Bapak Ibu guru pamong yang ada di sekolah masing-masing. Struktur organisasi dan tata kerja begitu juga sama, harus sudah terkonfirmasi oleh guru pamong. Lembar pengamatan sekolah terkait dengan visi misi, lembar pengamatan terkait kokurikuler dan ekstrakurikuler, lembar ini lembar yang digunakan oleh Bapak Ibu guru pamong dan dosen pembimbing dalam menilai kompetensi kepribadian dan sosial. Mulai dari kewibawaan sebagai guru, kejujuran, disiplin, gitu, sampai pada kerapian dalam penampilan. Nah, ini yang akan dinilai mahasiswa oleh Bapak Ibu guru pamong atau dosen pembimbing. Sekali lagi, terkait dengan lembar penilaian ini, Bapak Ibu guru pamong tidak perlu untuk ketik ulang. Kami akan bersurat ke Bapak Ibu, di dalamnya sudah ada link yang bisa untuk menginput nilai dan untuk mengisi instrumen ini. Penilaian laporan ini oleh dosen pembimbing, penilaian ujian lisan juga oleh dosen pembimbing,
Penilaian telaah kurikulum, strategi, dan pemanfaatan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sebelum melaksanakan praktek di kelas, telah membuat perangkat pembelajaran, dan Bapak Ibu dapat menilai melalui perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penilaian latihan mengajar, pada saat latihan mengajar, teman-teman mahasiswa wajib untuk membuat video praktek mengajar di kelas. Ya. Artinya, pada saat pelaksanaan praktek mengajar di kelas, teman-teman mahasiswa wajib membuat video praktek mengajar. Ketentuan terkait dengan praktek video mengajar sudah saya buat, nanti di bawahnya akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan video praktek mengajarnya. Nah, tidak semua kegiatan praktek mengajar ini akan divideokan, hanya durasi 10 sampai 15 menit saja, dan itu pada satu kompetensi dasar, Sehingga kalau nanti teman-teman di sekolah mengajar lebih dari satu kompetensi dasar, maka yang wajib untuk didokumentasi menjadi video praktek mengajar hanya pada satu KD saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sampul laporan PLP. Mohon untuk Bapak Ibu guru pamong juga hal ini diperhatikan untuk memastikan teman-teman mahasiswa menulis judulnya disesuaikan dengan implementasi pada saat praktek mengajar di kelas. Contohnya, implementasi model pembelajaran berbasis masalah pada materi pencemaran lingkungan pada kelas 7 di SMP 1 Kota Magelang. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, ini karena ini nanti berkaitan dengan administratif laporan keuangan, dan setiap mahasiswa harus berbeda dalam hal judulnya ini, karena administratif untuk tahun ini hitung adalah per setiap mahasiswa untuk proses pembimbingan laporan, sehingga judulnya berbeda di setiap mahasiswa walaupun sekolahnya sama, walaupun materinya sama, di kelas yang sama, tetapi berbeda untuk implementasi, baik itu model yang digunakan, strategi yang digunakan, atau media yang digunakan, disesuaikan pada saat praktek mengajar di kelas. Halaman pengesahan nanti akan ada dari Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu guru pembimbing, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak dekan FKIP Untidar. Ini terkait dengan komponen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan logbook, ya, logbook. Jadi mahasiswa juga harus membuat laporan laporan harian berupa logbook kegiatan, dan mohon untuk Bapak Ibu guru pamong nanti menandatangani basah, bukan tanda tangan digital. Nah, yang perlu untuk dipastikan adalah kegiatan di setiap jam di setiap kegiatan ini ada durasi minimal. Contoh pada pengamatan kultur sekolah, ada minimalnya 6 jam. Artinya satu hari itu ada minimal teman-teman sekolah untuk mengamati terkait dengan kultur sekolah sampai pada selesai. Nah, pada kegiatan praktek latihan mengajar, Bapak Ibu, pada yang nomor 12, ini teman-teman mahasiswa minimal mengajar 6 jam. Ya. Sehingga Bapak Ibu jika memang di sekolahnya
contoh di SMA IPA-nya sedikit dan kebetulan teman-teman yang praktek di sana banyak, sehingga dapat terpenuhi untuk pemenuhan mengajar selama 6 jam. Nah, selebihnya bagaimana teman-teman untuk menyelesaikan jam yang 170 jam di sekolah, maka teman-teman silakan Bapak Ibu untuk mendelegasikan teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan yang lain. Contoh, di sekolah sedang ada kegiatan untuk pendampingan OSN, begitu, Olimpiade Sains. Maka teman-teman mahasiswa tidak masalah melaksanakan kegiatan pembimbingan OSN itu jamnya lebih banyak dibandingkan pada kegiatan yang lain. Ini karena kita sesuaikan dengan karakteristik kebutuhan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ini terkait dengan panduan dan apa yang perlu untuk disampaikan, perlu untuk dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, terkait dengan teman-teman yang mengikuti magang 12 SKS juga mempunyai kegiatan-kegiatan yang sudah ada di panduan masing-masing. Selanjutnya untuk waktu, Bapak Ibu, untuk waktu pelaksanaan, pelaksanaan mulai tanggal 31 Agustus sampai 5 Oktober, artinya mulai hari ini teman-teman mahasiswa sudah bisa untuk ke sekolah dan maksimal besok pagi sudah ke sekolah sampai tanggal 5 Oktober dalam pemenuhan 170 jam. Kalau saya hitung aktif hari mulai tanggal 31 sampai 5 Oktober, mulai jam 7 sampai selesai di sekolah, maka ini akan lebih dari 170 jam Bapak Ibu. Harapannya jika ada teman-teman sekolah yang teman-teman mahasiswa yang sedang berhalangan sakit atau apa di sekolah, izin masih tetap bisa memenuhi 170 jam di sekolah. Terus penyusunan laporan mulai tanggal 6 Oktober sampai 10 Oktober, pelaporan hasil, ujian PLP, pengumpulan laporan tanggal 13 dan input nilai PLP tanggal 14 Oktober sampai pada 17 Oktober 2022. Demikian Bapak Ibu terkait dengan panduan dan pelaksanaan teknis di PLP. Nanti Bapak Ibu dosen akan melaksanakan monitoring ke sekolah terkait dengan proses pelaksanaan PLP yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka untuk memastikan mahasiswa di sekolah tidak ada masalah dan memberikan solusi jika memang ada masalah terkait dengan mahasiswa yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, dilanjutkan setelah sesi ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menanyakan secara langsung. Kami persilahkan. Izin bertanya, Ibu, dari MAN 1 Magelang. Nggih, monggo Bapak. Saya Pak Mokhtar Aldadi, guru biologi di MAN 1 Magelang, Kabupaten Magelang.
Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Kaitannya dengan jumlah mahasiswa, berapa kali untuk praktek mengajarnya atau tatap mukanya di kelas? Mungkin ada minimalnya atau berapa kalinya itu. Kemudian tentang tadi disampaikan oleh Pak Mukhlisin tentang RPP tadi. Nah, ini mungkin mahasiswa sudah dibekali tentang formatnya RPP yang barangkali berbeda dengan kami yang di lapangan. Mohon nanti untuk disampaikan, mungkin mahasiswa bisa menyampaikan ke guru pamongnya tentang model-model RPP yang barangkali bisa kita sinkronkan dengan guru pamongnya. Demikian Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak. Iya Pak, monggo. Terima kasih. Saya dari SMP Negeri 3 Sejang. Mungkin yang pertama tadi yang saya tanyakan atau yang saya inginkan, untuk Bapak Ibu guru pamong itu nanti diberikan instrumen penilaian yang sama dengan penilaian yang akan diupload, sehingga penilaian itu nanti bisa dilaksanakan pada saat kita mengamati mahasiswa di kelas. Nah, kemudian pada saat mengupload itu sudah punya datanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kebetulan di sekolah kami itu ada 1 minggu itu digunakan untuk penilaian tengah semester. Kemudian juga ada yang sudah selesai pembelajaran tapi tinggal melaksanakan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti masalah waktunya tentu akan berbeda, jadi tidak hitungan per jamnya mungkin agak berbeda dengan yang sekolah-sekolah lain, tapi insya Allah kami bisa menyikapi itu supaya nanti mahasiswa itu mendapatkan pengalaman dan jam yang sama dengan yang lain. Cuman kegiatannya yang mungkin berbeda dengan sekolah yang pada saat tidak melaksanakan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Monggo. Baik Bu Ita, karena sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, sambil menunggu terkait dengan mungkin ada yang ditanyakan. Pertama dari Pak Mukhtar dari MAN atau Magelang, minimal jam mengajar. Ini seperti yang ada di panduan bahwa minimal jam mengajar adalah 6 jam Bapak. Artinya jika 1 KD itu selesai di 4 JP, kalau JP-nya itu kan tidak 60 menit tapi 40 atau 45 begitu ya. Maka itu akan selesai di 4 pertemuan atau 4 pertemuan. Artinya yang penting teman-teman mahasiswa melaksanakan praktik mengajarnya minimal 6 jam. Terus terkait dengan RPP yang beda format tidak masalah Bapak Ibu, kami justru dengan senang teman-teman mahasiswa mempunyai pengalaman langsung untuk membantu Bapak Ibu dalam hal mengembangkan RPP sesuai dengan karakteristik di sekolah masing-masing. Nah, itu 2 hal yang dari Pak Mukhtar. Selanjutnya Pak Agus Setianta.
Terkait dengan instrumen, Bapak kami mohon besok pagi insya Allah kami sudah kirim ke sekolah. Jadi sudah link itu sudah ada formatnya, sudah ada penilaiannya, sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan. Sudah ada nama mahasiswanya juga yang ada di sekolah, sehingga mempermudah Bapak Ibu guru untuk menilai begitu. Selanjutnya terkait dengan karena adanya kegiatan di semester terkait penilaian tengah semester itu, kami dengan senang hati Bapak bahwa mahasiswa bisa belajar lebih terkait dengan profil pelajar Pancasila begitu. Karena memang ini sudah dipermenkan begitu oleh Kemendikbud terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang paling penting adalah jam minimal yang harus dilaksanakan teman-teman mahasiswa. Kalau tadi hitungannya 6 kali 14 kegiatan, kalau saya hitung, itu hanya berapa 6 kali 4? 84, padahal kebutuhannya 170 jam, sehingga ada lebih dari 70 jam yang itu kami fleksibelkan tergantung dari sekolah masing-masing pada saat itu ada kegiatan apa. Memang mahasiswa kami berbakat pada seni ya mungkin ditugasi untuk lebih membimbing pada seni di sekolah silahkan. Karena itu juga salah satu kegiatan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Begitu Pak Mokhtar dan Pak Agus. Terima kasih. Ada pertanyaan melalui chatbox, kita bantu bacakan dari SMPN 6 Temanggung. Jika sekolah kami kelas 7 mulai menggunakan kurikulum Merdeka, maka mahasiswa boleh masuk kelas 7 atau harus kelas 8 atau 9 yang menggunakan Kurtilas. Oke. Silakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa boleh di kelas 7, 8, atau pada kurikulum yang Kurtilas atau yang lain silakan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Yang utama tujuan kegiatan PLP ini adalah memberikan pengalaman langsung teman-teman mahasiswa untuk mengenal kegiatan-kegiatan di sekolah dan melaksanakan pengalaman langsungnya menjadi seorang guru, mulai dari memahami kultur sekolah sampai pada administratif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu, Mbak Eka. Baik, Pak. Menginjak acara yang terakhir, mohon maaf, ada yang present, Mak. Mbak, monggo. Monggo Bapak Ibu yang present bisa menanyakan. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Dwi Aryani dari SMA Negeri 5 Magelang. Kebetulan saya mengajar biologi dan saya menjabat kepala perpustakaan. Yang ingin saya tanyakan tadi kan terkait dengan menambah jam untuk mahasiswa. Itu mahasiswa bisa mendampingi peserta didik di ekstrakurikuler, kemudian juga membantu di administrasi. Nah, kebetulan saya di sini juga sebagai kepala perpustakaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh nanti mahasiswa juga membantu di bidang perpustakaan atau juga di bidang laboratorium? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih Bu Dwi Aryani. Pada prinsipnya boleh, dan yang perlu dilaksanakan minimal teman-teman itu adalah di 14 kegiatan tadi, dan setiap kegiatan 14 yang ada di panduan itu 6 jam. Selebihnya yang kalau itu tadi masih ada sekitar 70 jam yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk belajar di sekolah, baik itu di perpustakaan maupun yang lain, administratif yang lain. Monggo Bapak Ibu, karena ini juga merupakan tugas nantinya sebagai seorang guru. Begitu Bu Dwi Aryani, Mbak Ika. Ya, terima kasih Pak. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti pengenalan lapangan persekolahan dan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum meninggalkan Zoom, Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi kami mohon untuk bisa mengisi link presensi yang ada di chatbot. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu maupun mahasiswa-mahasiswi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.